Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke. Sebelumnya mari kita baca Asmaul Husna dulu. Ya. Silakan dibuka Asmaul Husnanya. Sudah ketemu? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha nas'aluka ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Kudusu ya Salamu ya Mukminu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabiru ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghafaru ya Qahharu ya Wahhabu ya Razzaku ya Fatahu ya Alimu ya Qabidu ya Basidu ya Ghafiru ya Rafi'u ya Mu'izzu ya Mudillu ya Sami'u ya Hasiru ya Kamu ya Adlu ya Latifu ya Qabiru ya Alimu ya Azimu ya Ghafuru ya Syakuru ya Alimu ya Kabiru ya Hafidu ya Muqitu ya Hasibu ya Jalilu ya Karimu ya Raqibu ya Mujibu ya Masihu ya Hakimu ya Wadudu ya Majidu ya Waisu ya Syahidu ya Akamu ya Wakilu ya Qawi ya Matinu ya Waliyu ya Hamidu ya Musir ya Muti'u ya Mu'itu ya Mu'in ya Mubdil ya Hayyu ya Qayyum ya Majidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Samadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Mu'akhiru ya Awwalu ya Akhiru ya Zahiru ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Abu ya Rahubu ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Mubsitu ya Jami'u ya Qadiru ya Muliu ya Ma'iu ya Dar ya Nabi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Wahidu ya Rasidu ya Sabur ya Al-Rahim
pelajaran dimulai. Saya mau absen dulu. Yang pertama Ade Iqbal, ada? Yang berikutnya Agus Mafuri. Melanjutkan materi berikutnya. Tolong nanti kita bahas materi pada hari ini, yaitu Al-Quran Hadis sebagai bodoh. Silakan dibuka bukunya dan materinya. Pada pagi ini ya membahas masalah Al-Quran Hadis sebagai pedomanku. Ini pembahasannya adalah sumber hukum Islam. Hukum Islam, sumber hukum Islam di Al-Quran itu di agama Islam itu ada di dasar hukum Islam itu ada di yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua yang ketiga ijtihad ya. Dan ditambah lagi itu ada satu lagi yaitu qiyas. Tapi di ini tidak dibahas. Ya, materi ini tidak dibahas. Kita hanya membahas masalah Al-Quran, hadis dan ijtihad. Kompetisi intinya adalah menghayati kali satu itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Kali tiganya menguasai menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebangsaan, kenegaraan, keberadaban terkait fenomena yang terjadi, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempatnya mengolah, menelaah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah. Kompetensi dasarnya berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Satu tiganya, kait berikutnya yaitu meyakini keberadaan hukum Islam. Lanjut, kita hari ini akan membahas masalah Al-Quranul Karim. Ini banyak ya, kami potong nanti jadi tiga kali bertemu. Hari ini membahas Al-Quran, besok lagi membahas hadis, berikutnya membahas ijtihad. Jadi dibagi tiga. Sekarang kita lihat ya, membahas masalah Al-Quranul Karim. Di sini ada yang belum pernah pegang Al-Quran? Ada? Sudah pernah pegang Al-Quran ya? Ya, pegang dulu. Kemudian membaca. Ada yang belum pernah membaca Al-Quran? Ada? Ya harusnya sudah, masa orang Islam belum pernah baca Al-Quran? Itu ya. Tadi sudah pernah memegang, berikutnya sudah pernah membaca. Itu yang penting. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa atau etimologi merupakan masdar dari kata benda atau kata kerja qara'a yang artinya membaca. Jadi harus dibaca. Al-Quran itu harus dibaca walaupun hanya satu mukro, kalau enggak ya sedikit-sedikitnya ya satu ayat, biar hafal, dibaca bolak-balik biar ada namanya juga membaca. Yang berikutnya, secara syariat atau terminologi, Al-Quran adalah ya, coba jangan melihat teks. Ada yang berani?
pakai bahasanya sendiri. Enggak. Terus salah satu. Ya, Al-Quran adalah ayo pakai bahasanya sendiri, jangan pakai teks yang di atas. Sendirian nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Yang diingat nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ayo kita belajar dengan bahasa sendiri yang kalian pahami. Nggak apa-apa, ayo silakan. Al-Quran adalah pembeda benar dan salah. ya bagus. Arti atau pengertian dari Al-Quran yang seperti itu kita ringkas lagi. Ya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia yang diawali oleh surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Iya betul. Ada lagi yang lebih sempurna lagi. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Namanya juga belajar. Yo sekali lagi. Al-Quran adalah ini tidak apa-apa. Lihat tidak apa-apa. Ini lihat tapi diringkas kalimatnya. Biar ya yang lain. Yang lagi. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Diturunkannya secara mutawatir, ya beransur-an sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Al-Quran itu di dalamnya berisi surat Al-Fatihah, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat harus dipahami. Ada yang tahu jumlahnya surat dalam Al-Quran? 114 surat. Oh iya bagus, pintar itu 100 langsung 114 gitu ya. Langsung pintar bagus itu langsung nyangkol. Ayatnya berapa? Ada yang tahu ayatnya, jumlah ayatnya? Jumlah ayat dari Al-Quran itu dipelajarin di tingkat SMP atau SD itu pernah guru agama menyampaikan. Masa lupa? Berapa? Ya. Yuk kacung, yuk enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Ayo kita belajar menyampaikan pendapat, enggak apa-apa. Sebelum ulangan menyampaikan dulu, enggak apa-apa. Ayo, berapa? Berapa? 6.217. Ya sedikit betul. Itu kalau dilihat, kalau pelajari budi yang lain itu jumlahnya berapa? 6.666 ayat. Itu berarti ada yang dijadikan satu. Ya, kalau yang saya pelajari itu jumlahnya 6.664 ayat. 66666. Itu ya. Diingat-ingat, barangkali nanti di ulangannya keluar. Jumlah surat ada berapa? 114. Jumlah ayat ada berapa? Itu ya. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini nama-nama Al-Quran. Satu, Alkitab. Artinya
ya buku kitab ini tidak ada keraguan padanya, yaitu surat Al-Baqarah. Itu ada pada surat Al-Baqarah. Ya. Yang kedua Al-Furqan. Ya, pembeda salah benar. Ya. Yang berikutnya Al-Dzikra. Ya, memberi peringatan. Yang keempat Al-Mau'idah. Ya, pelajaran atau nasihat. Isinya nasihat. Yang berikutnya Asyifa. Pengobat. Jadi kalau ada orang yang sakit, kalau kamu pergi ke Pak Kiai, ya, kalau sakit pasti diberi wiridan atau pikiran. Itu dengan membaca Al-Quran, sebagian dari ayat Al-Quran yang diambil. Ya. Jadi kalau sakit jangan pergi ke dukun, itu ya. Ke rumah sakit dulu, ke dokter, ya, yang tahu. Nanti kita ikhtiar kepada para dia dengan cara, karena Al-Quran itu sebagai sifat pengobat. Berikutnya al-hukmu, peraturan atau hukum. Di dalam Al-Quran ada peraturan, ada hukum. Yang berikutnya yang ketujuh al-hikmah, ya, kebijaksanaan. Yang kedelapan ya, al-huda atau betul. Yang berikutnya 9 at-tanzil. Yang berikutnya ar-rahmat atau karuni. Ya, yang berikutnya aruh. Ya. Yang ke-11, yang ke-12 ya, bayan. Yang ke-13 ya, yang ke-14 al-bukhari. Yang ke-15 yang ke-16 al-baqi. Yang ke-17 al-balau. Yang ke-18 al-qaum. Itu nama-nama lain dari Al-Qur'an, dihafalkan. Itu sudah saya beri materinya, dihafalkan di rumah. Barangkali ada pertanyaan. Yang berikutnya, sampai di sini ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, lanjut. Sekarang kedudukan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai kitab Allah yang menempati posisi sebagai sumber hukum yang pertama. Jadi kita kalau mencari hukum itu dilihat dari Al-Qurannya dulu, jangan melihat yang lain. Di Al-Qurannya hukumnya apa? Kalau haram ya berarti haram sudah. Iya. Dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia, hablum minan nas, manusia dengan manusia, hablum minallah dengan Allah, terus hablum dengan makhluknya, hubungan dengan alam semesta. Itu semua mengatur di dalam Al-Quran. Yang berikutnya, fungsi dari Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah akan selamat di dunia dan akhirat, karena sudah diatur hukum-hukumnya. Kamu hubungan dengan manusia jangan sering bertengkar, itu diatur. Lebih baik mengalah, gitu kan. Kalau salah ya cepat-cepat minta maaf, gitu. Itu biar selamat di dunia dan akhirat, sesuai dengan penjelasan surat An-Nisa ayat 105. Ini dalilnya Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima raka Allah.
wala takun lil ghaibina osima gitu ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka wala takun lil ghaibina osima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Itu sudah. Al-Quran itu membawa kebenaran. Tidak ada yang salah. Supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang Jadi kamu jangan membela orang yang salah, membelanya yang benar. Karena kalau kamu membela yang salah, berarti kamu membela orang yang Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang berikutnya. Dari ayat yang tadi, ayat surat An-Nisa ayat 105. Tuh, silakan buat kelompok ya 4-4 untuk menjawab pertanyaan yang di bawah ini. Silakan.